Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah Nurfajianti dari kelas 12 MIPA 5. Nah, di sini saya akan menceritakan biografi dari salah satu ilmuwan besar fisika, yaitu Nikola Tesla. Selamat menyaksikan. Siapa itu Nikola Tesla? Nah, sebelum saya menceritakan biografi dari Nikola Tesla, maka saya akan menjelaskan sedikit siapa itu Nikola Tesla. Nah, Nikola Tesla merupakan salah satu orang terpenting dalam masa transisi ke electrical age atau pergeseran pemanfaatan energi menggunakan energi listrik. Tesla mendedikasikan hidupnya untuk membuat alat-alat yang berguna untuk kemanusiaan. Kontribusi tersebut menjadikannya salah satu penemu terpenting dan salah seorang teknisi terbesar dalam sejarah. Namun sayangnya, Tesla seperti dilupakan begitu saja setelah kematiannya. Namanya tenggelam di antara sekian banyak saintis atau inventor lain. Jadi di sini saya akan menceritakan biografi dari Nikola Tesla mulai dari muda hingga kematiannya. Masa muda Tesla. Baik, saya masuk ke Nikola Tesla pada masa mudanya. Nah, Nikola Tesla lahir pada tanggal 10 Juli 1856 di sebuah desa di Smiljan, Kerajaan Austria. Sekarang masuk ke Kroasia. Nah, ayah Tesla adalah seorang pendeta, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga yang punya bakat buat bikin alat-alat rumah tangga dan mekanik. Ayah Tesla sebenarnya ingin Tesla kelak menjadi tentara ataupun pendeta seperti dirinya. Namun, Tesla gak tertarik pada dua profesi tersebut. Tesla mulai tertarik dengan listrik ketika sekolah saat profesornya mempertunjukkan penggunaan listrik. Nah, di usianya yang masih sangat muda, sekitar 17 tahun, Tesla sakit kolera yang sangat parah. Kolera merupakan salah satu penyakit mematikan yang menyerang saluran pencernaan. Tesla terbaring di tempat tidur selama 9 bulan dan hampir meninggal. Saat sakitnya itu, ia berkata kepada ayahnya, "Ya, kalau kamu mengizinkanku kuliah teknik, aku akan sembuh." Ayahnya menjawab, "Kau akan masuk ke sekolah teknik terbaik di sini, nak." Benar. Tidak lama kemudian, Tesla sembuh. Sesuai dengan perjanjian, Tesla pun akhirnya kuliah di teknik di Graz University of Technology. Awal karir Tesla. Nah, saya masuk ke awal karir dari Nikola Tesla. Ketika berumur 25 tahun, Tesla pindah ke Budapest, Hungaria untuk bekerja di sebuah perusahaan telegraf. Sekitar setahun kemudian, Tesla pindah ke Prancis dan bekerja di anak perusahaan dari seorang ilmuwan fisikawan juga, yaitu Thomas Alva Edison. Ketika berumur 28 tahun, Tesla pun merantau ke Amerika. Dia bekerja langsung dengan Edison atas rekomendasi dari bos Tesla waktu di Prancis. Nah, setelah keluar dari perusahaan Edison, Tesla sempat hidup luntang-lantung. Tesla juga bahkan sempat menjadi kuil dengan bayaran $2 per hari. Tesla lalu dikenalkan oleh mentornya ke Alfred Brown. Pada akhir tahun 1887, Peck dan Brown menyadari bahwa Tesla telah menemukan motor AC yang luar biasa dan mendorong Tesla untuk mematenkannya. War of Currents. Nah, pada saat awal kemunculannya, industri listrik terbagi menjadi dua kubu, yaitu listrik DC yang menghasilkan arus listrik searah dan listrik AC yang menghasilkan arus listrik bolak-balik. Nah, masing-masing kubu mewakili wakil perusahaan besar. Di kubu DC ada Edison Electric Light Company dengan CEO-nya yaitu Edison, sedangkan kubu AC ada Westinghouse Electric Company dengan CEO-nya yaitu Westinghouse yang memakai paten dan bantuan dari Tesla. Kedua kubu dan perusahaan tersebut bersaing secara bisnis, debat publik, dan propaganda untuk menunjukkan bahwa sistemnya lebih baik. Nah, setelah War of Currents, Westinghouse memenangkan lelang proyek pembangkit listrik yang memanfaatkan air terjun Niagara. Westinghouse dan Tesla membangun pembangkit listrik besar bertenaga air pertama di dunia. Saat itu belum ada teknologi yang sanggup untuk memanfaatkan energi yang sangat besar seperti itu. Berkat mereka berdua, tenaga yang sangat besar dari air terjun Niagara bisa dikonversi menjadi listrik dan ditransmisikan jarak jauh, menerangi seluruh kota New York. Tentu saja dengan menggunakan sistem AC. Teknologi PLTA ini menjadi pionir dan diterapkan di berbagai wilayah di Amerika dan dunia. Penemuan yang lain. Nah, setelah sistem listrik AC Tesla berkembang sangat pesat, dia mendapatkan uang yang sangat banyak
banyak dari hak-hak paten miliknya. Tapi istimewanya, Tesla tidak menyimpan ataupun menggunakan uang-uangnya tersebut untuk foya-foya, tapi dia gunakan untuk melakukan eksperimen lanjutan dan membuat alat-alat baru. Pada suatu kesempatan di labnya, Tesla mampu bekerja selama 84 jam tanpa tidur ataupun istirahat. Nah, penemuan-penemuan Tesla yang lainnya yaitu seperti Tesla Coil, X-ray, radio, ataupun Vanderclive Tower. Masa tua Tesla. Tesla menghabiskan masa hidupnya dengan mencoba. Menurutnya, pernikahan cuma menghambatnya untuk melakukan penemuan-penemuan. Dan dia berkata, I don't think you can name many great inventions that have been made by married men. Nah, semasa hidup pun dia cuma punya beberapa sahabat. Salah satunya adalah penulis terkenal seperti Mark Twain. Nah, dia banyak menghabiskan waktunya seorang diri. Dan dia juga berkata, be alone that is the secret of invention, be alone that is when ideas are born. Umur paten yang cuma 17 tahun membuat dia kehilangan pemasukan dan kesulitan keuangan. Tesla menghabiskan masa tuanya dengan menginap di penginapan murah sembari setiap harinya memberi makan merpati. Semakin tua, Tesla semakin kehilangan karismanya. Dia pun meninggal dalam keadaan miskin, seorang diri di penginapannya. Baik, itulah tadi biografi singkat dari salah seorang ilmuwan terbesar fisika di dunia, yaitu Nikola Tesla. Jadi saya harap dari kisah Nikola Tesla ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Jadi sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.